Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya teknisi HP Banua dalam tutorial perbaikan handphone. Oke ya kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini saya kembali kedatangan servisan pada tipe Vivo S1 Pro ya, kalau tidak salah ini handphonenya pada tipe Vivo S1 Pro. Nah ini handphone dalam keadaan rusaknya ya, tentunya yang saya terangkan di sini rusaknya yaitu kerusakan pada sistem ya. Kalau dilihat sekilas itu kerusakan pada sistemnya, hanya muncul di logo Vivo dan terus mati dan menyala kembali seperti short pada bagian switch on off ya, untuk dugaan sementara teman-teman. Nah untuk lebih tahu jelas tutorialnya sampai handphone ini kembali normal, ikuti terus ya untuk tutorial ala teknisi HP Banua. Dan bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe-nya dulu, di like, di share, dan di komen juga apabila ada yang ditanyakan. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini tanpa berlama-lama langsung saya buka pada bagian back cover belakangnya. Untuk Vivo S1 Pro itu langsung saja ya kita bongkar seperti ini pada cover belakangnya. Dan penampakannya seperti ini, handphone masih dalam keadaan bersegel, artinya belum pernah dibongkar sebelumnya. Nah di sini saya kasih tahu ya teman-teman, di beberapa kerusakan handphone yang mentok di logo ya, itu bisa kerusakan pada sistemnya dengan cara kita flashing. Tetapi sebelum itu saya sarankan kepada teman-teman cek komponen handphone dulu di bagian switch on off. Biasanya terjadi short kecil ya, karena handphone ini pas saya terima ya teman-teman dalam keadaan menyala, mati, dan tidak bisa dimatikan ya, hidup mati dengan sendirinya. Oke, ini kita lepaskan dulu baut-bautnya, baut penutup pada kaleng papan PCB-nya. Baiklah teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, mohon maaf sekali di akhir-akhir sekarang ini saya jarang sekali update ya, karena memang servis sangat full ya teman-teman. Banyak servisan, kecapean, tidak sempat updatekan tutorialnya karena kejar tayang ya, kejar target teman-teman, kejar target untuk tuntutan untuk cepat perbaikan handphonenya. Jadi tidak ada sempat waktu untuk updatekan di tutorial. Dan alhamdulillah pada hari ini saya ada waktu sedikit santai, saya sempatkan untuk editkan tutorial ala teknisi HP Banua. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa memberikan manfaat ya teman-teman, bisa berguna bagi kawan-kawan rumahan yang pengen bongkar handphonenya sendiri. Ikutin tutorial ala teknisi HP Banua, channel seputar perbaikan handphone sederhana ya, tidak yang begitu istimewa ya di channel ini, cuma saya rasa bisa membantu teman-teman ya. Nah ini agak cukup lama ya, karena ini tutorialnya tidak saya percepat teman-teman, biar kawan-kawan semua betul-betul real ya, betul-betul bisa memahami apa yang saya terangkan di sini dan cara-cara untuk mencari tahu penyebab kerusakan handphone. Karena ini bukan hanya pada tipe Vivo saja dan berlaku di merek tipe handphone yang lainnya.
Oke kawan-kawan, di sini kita coba untuk menyalakan handphonenya ya. Setelah kita lepas pada soketnya. Nah, seharusnya kalau seperti ini ya teman-teman, handphonenya menyala. Karena dalam posisi powernya sudah saya tekan. Lalu untuk soketnya saya lepas, tetapi di sini teman-teman bisa melihatnya ya, bahwa bukanlah yang bermasalah itu pada bagian switch on off-nya. Oke. Untuk permasalahan seperti ini, jangan langsung vonis kerusakan sistem pada handphone ini ya teman-teman. Kita cari tahu lagi dengan menggunakan power supply ya. Nah, saya sarankan kepada kawan-kawan teknisi yang lain beli alat seperti ini. Ini sangat membantu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan jumper ya, tidak melakukan jumper. Hanya kita cocokkan saja soket yang ada di baterai ini dengan yang ada di kabel power supply multifungsi seperti ini. Teman-teman bisa beli di toko online banyak ya untuk alat seperti ini. Ini sangat membantu teman-teman. Jadi untuk pengecekan arus pada handphone ini kita bisa langsung tempelkan saja soketnya seperti ini. Nah, ini handphonenya kalau short di switch on off itu otomatis langsung nyala ya, tanpa kita tekan tombol powernya. Nah, ini saya coba untuk menyalakan menggunakan power supply di tegangan 3,8, 3,9 atau 4 ya, untuk menyalakan handphone tanpa baterai, yaitu menggunakan power supply. Baiklah kawan-kawan, kita masih tunggu ya sampai betul-betul handphonenya apakah bisa masuk sampai ke menu. Nah, ini bisa ya teman-teman. Di layar teman-teman bisa lihat. Nah, tetapi sayangnya di sini saya lupa ya. Bukan saya ya teman-teman, karyawan konter handphone saya lupa untuk menanyakan kunci pola pada handphone ini. Tidak masalah. Berarti permasalahan di baterai ya. Untuk dugaan sementara permasalahan pada handphone ini yaitu pada baterainya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya punya alat lagi, cas desktop multifungsi seperti ini ya. Ini juga belinya di toko online ada. Di sini teman-teman bisa klik ya sesuai namanya. Nah, di sini tegangannya tinggi ya, 402. Nah, ini menjadi pertanyaan ya teman-teman. Biasanya kalau handphone itu tegangannya justru rendah ya, yang mengakibatkan handphonenya tidak mau menyala. Ini harusnya terlalu tinggi ya, 511. Biasanya itu normalnya 3,7 atau 3,8 pada tegangan baterainya ya teman-teman. Jadi ini bukan kosong ya. Saya rasa baterai handphone ini ada, tetapi tidak bisa menyala atau tidak bisa menyalakan handphonenya. Baiklah, saya akan coba trik selanjutnya ya teman-teman. Kita bongkar saja baterainya. Kita bongkar saja, dan saya akan coba trik selanjutnya. Karena permasalahan dugaan saya masih pada baterainya, bukan pada mesin dari handphone ini. Oke, kita lepas saja ya baterainya agar lebih mudah untuk melakukan jomperan nantinya. Nah, di sini ya teman-teman, silahkan untuk diperhatikan. Dari awal kita lakukan pengecekan tahapan awal,
Dan sampai sekarang yang pada saat ini akan saya lakukan, yaitu saya akan lakukan jumper fuse baterainya. Kita akan lakukan jumper fuse baterai. Nah, untuk fuse baterai itu biasanya seperti ini ya teman-teman, bentuknya kecil dan berada di papan baterai. Nah, sebenarnya solusinya untuk pengecekan ini yang mudah, yaitu dengan mengganti baterai atau memakai baterai yang baru. Apabila betul-betul di baterai kerusakannya, insya Allah selesai ya. Tetapi di sini saya menyarankan kepada kawan-kawan semua agar memakai baterai yang asli originalnya saja, karena di sini saya lihat untuk baterainya masih bagus, tidak ada tanda-tanda kerusakan gelembung atau bagaimana ya pada baterainya. Jadi di sini saya menyarankan kepada teman-teman, apabila menemukan kasus handphone seperti ini, cobalah trik seperti yang saya praktekkan di sini. Baiklah teman-teman, di sini saya masih menunggu karena soldernya baru saja saya nyalakan. Jadi kita tunggu sampai agak sedikit panas ya, supaya lebih mudah untuk melemahkan timahnya. Karena di sini saya akan berikan cara mudahnya untuk jumpernya tanpa menggunakan kabel jumper, hanya menggunakan cairan timah saja. Kita lelehkan saja ya timahnya ini menggunakan mata solder. Ini baru dipanaskan ya, masih belum panas teman-teman. Jadi kita tunggu beberapa menit ya, kurang lebihnya 1 menit setelah dinyalakan. Tegangannya kita naikkan, itu kurang lebihnya 1 atau 2 menit sudah panas ya, sudah bisa kita lelehkan. Karena kebetulan saya masih pakai solderan yang murahan ya, merek Celkit saja. Nah, caranya seperti ini, kita hubungkan antara sudut kanan dan kirinya ini, kita gabungkan saja atau kita satukan menggunakan cairan timah yang tadi kita lelehkan. Kita oleskan saja seperti ini. Nah, ini sudah menyatu ya. Nah, ini sudah menyatu. Oke, setelah itu baru kita langsung lakukan pengetesan dengan menggunakan baterai yang sudah dijumper pada bagian fuse-nya. Baik teman-teman, kita akan coba nyalakan handphonenya ya. Nah, ternyata masih belum menyala ya, masih belum menyala. Nah, ini hanya penyesuaian saja teman-teman. Oke, kalau kita temukan kasus seperti ini, jangan menyerah dulu ya. Kita bantu menggunakan pengetesan, karena kita belum tahu betul ya untuk konsumsi arus baterainya ini apakah betul-betul berisi atau kosong. Oke, kita coba. Karena biasanya kalau baterai setelah kita replace itu bisa kembali normal, bisa sedikit error seperti ini. Nah, ini dicas untuk tegangan di digital pengecekan. Nah, di sini kosong ya teman-teman, jangan aneh ya. Oke, kalau kasus seperti ini teman-teman tidak perlu khawatir ya. Oke, kita akan coba untuk replace ulang ya. Kita coba untuk replace ulang baterainya. Kita lakukan pengecasan lagi ya, sampai betul-betul memastikan saja berapakah konsumsi arus baterai yang ada di handphone ini. Nah, aneh ya teman-teman, ternyata kurang lebihnya kalau segini 75%. Oke, kita nyalakan handphonenya. Alhamdulillah mau menyala ya. Kita diamkan sebentar.
ini agak sedikit lama ya. Nah kalau seperti ini ya teman-teman, menandakan handphonenya bakalan masuk sampai ke menu. Jadi teman-teman saksikan ya, saksikan hasil akhir dari tutorial ini sampai betul-betul top tier ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah handphonenya sudah mau menyala. Kita copot saja pada pengecasan. Nah ini permasalahan handphone sudah selesai, sudah bisa menyala. Tidak lagi berlop mentok di logo hidup mati dengan sendirinya. Tidak perlu teman-teman, kita ganti dengan baterai yang baru. Hanya kita lakukan jomparan pada bagian fuse baterai. Nah ini kasus yang ya cukup lumayan santai ya, kita cari permasalahannya satu persatu. Yang penting saya sarankan kepada kawan-kawan sesama teknisi, nantinya apabila menemukan kasus kerusakan handphone, setidaknya bisa ditanyakan kronologi kerusakannya seperti apa agar lebih mempermudah. Jadi kita bisa langsung fokuskan untuk perbaikan handphone ke sasaran yang akan kita tuju ya, supaya tidak berbelit-belit ya, atau tidak hanya menduga-duga saja pada kerusakan handphone. Nah begitulah tutorial ala teknisi HP Banua, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kepada kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel saya, silahkan apabila teman-teman ingin membantu menekan tombol subscribe-nya supaya kita bisa berteman, berbagi pengalaman, dan tentunya bisa menghasilkan uang ya, yang ingin buka usaha counter service handphone sederhana seperti saya ini. Nah itu saja tip perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Semoga nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone ya. Dan doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan tentunya teman-teman selalu dalam keimanan tentunya. Dan untuk kawan-kawan ulun yang ada di Kalimantan Selatan, di Banua, Banjar, Amuntai, Tabalong, jangan kada ingatlah picikakan tombol subscribe-nya supaya kita bakawan sama-sama pada orang Banua. Ulun diamnya di Kabupaten Kota Baru, kecamatannya Kelumpang Selatan, desanya Desa Pantai. Kasini pian bila hendak bertemuan langsung lawan ulun, kalau ai kena selajur ada keperluan singgah aja ke Pelangi Sel, naran konter handphone ulun pas di tengah-tengah pasar Parak lawan Pelabuhan. Nah itu aja, sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.